bersama satu lembaga membuat buku anak-anak gitu. Ya, oke. Eh, mungkin saya tidak akan berpanjang lebar lagi, tapi Bapak, ini semua ibu ya, nggak ada bapak ya, nggak ada adik-adik ya, cowok ada nggak ya? Ada seharusnya ya, nggak ada ya, Ada, Bu. Farida? Ada. Oh, ada ya, oke. Adik-adik semua, teman-teman semua, semua sudah terima ya buku anak yang baik. Nanti kalau ada yang belum, mungkin bisa hubungi ke Farida ya, Farida untuk nanti diatur kirimkan lagi. Tapi saya rasa saya udah lihat di grup sudah banyak yang menerima. Ya. Oke, baik berikutnya. Stefani boleh next slide. Nah, ya. Jadi dari MBI DKI kami sudah menerbitkan tuh beberapa buku untuk sekolah minggu. Ya, untuk anak-anak sekolah minggu. Jadi yang kiri kanan ini mungkin ada yang sudah terima, ada yang belum ya. Ini adalah lembar kerja dan buku prakarya untuk anak-anak sekolah minggu. Jadi ini pegangan untuk fasilitatornya, untuk guru-gurunya, bukan untuk anak-anaknya. Saya kurang tahu yang mana yang stoknya masih ada, tapi kalau misalnya ada yang berminat, mungkin nanti bisa juga hubungin Farida, biar nanti Farida hubungin ke Tia. Tapi ada salah satu yang sudah habis, saya lupa ya, tapi bisa dicek nanti kalau masih ada bisa kita kirimkan. Ya. Tapi jangan khawatir, nanti buku-buku ini akan ada di aplikasi yang nanti akan saya jelaskan. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah buku anak yang baik. Buku anak yang baik ini sebenarnya buku untuk murid-muridnya, murid-muridnya, bukan untuk gurunya. Ya. Tapi kalau yang dua, yang kiri kanan ini, yang orange dan biru ini adalah untuk guru-guru sekolah minggunya. Ini dibuat oleh Ibu Mutia Dewi Ali. Nah, nanti mungkin dari IPGABI untuk selanjutnya bisa mengundang beliau juga untuk menjelaskan penggunaan dari yang buku orange dan biru ini. Ya, oke. Berikutnya. Nah, kami juga sedang melakukan ini. Jadi ada dua buku yang dibuat oleh Bante Nata. Bante Nata. Yang pertama adalah buku Aku Bangga Menjadi Siswa Buddha. Ini akan dibagikan ke murid-murid sekolah minggu. Nanti kita akan cetak, saya nggak tahu berapa puluh ribu, itu nanti akan dibagikan, nanti juga bisa diatur, dikoordinir mungkin ke Farida juga, nanti bisa dikirimkan kalau udah dicetak. Sekarang kita sedang apply ISBN, ISBN-nya gitu. Jadi setelah nanti dapat nomor ISBN-nya, udah langsung dicetak. Ya. Ini bukunya buku saku, tapi lebih berisi mengenai apa sih buat anak-anak doa saat makan, mau pergi sekolah gitu. Bagaimana bersikap seperti itu karena Bante mungkin ada banyak pertanyaan ya dari umat. Gimana sih kok agama lain ada doanya, anak saya kok nggak ada doanya kalau buat makan, mau sekolah, mau belajar apa gitu ya. Jadi di sini Bante Nata membuatkan panduannya gitu. Dan kalau yang kanan adalah buku Parita yang akan digunakan oleh anak-anak gitu ya. Jadi lebih banyak gambar, ada banyak gambar-gambarnya, tapi tuntunan Parita gitu. Ini sedang disusun. Ini tidak akan dicetak, tapi lebih ke format e-book. Jadi nanti bisa dibagikan gitu ya. Jadi siapapun nanti yang ingin mencetaknya bisa mencetak gitu. Jadi dari pihak kami hanya mengirimkan e-booknya aja, yang buku Parita Anak. Oke, berikutnya. Nah, ini yang sedang kami lakukan. Jadi di MBI DKI kita ada menyusun aplikasi sekolah minggu. Namanya Darani, Dharma Anak Indonesia gitu. Singkatan dari Dharma Anak Indonesia. Ini aplikasi untuk sekolah minggu. Jadi nanti di sini akan ada kurikulum. Kalau adik-adik tahu di Departemen Agama, khususnya agama Buddha, kan kita sebenarnya ada kurikulumnya yang dibuat oleh tim di sana ya. Mereka ada kurikulum dari prasekolah sampai kelas 12 kalau saya nggak salah. Ada kurikulumnya, tapi
mereka itu kan hanya bukunya yang dibagikan ke sekolah-sekolah minggu. Dari kurikulum tersebut kami tambahkan materi Buddhisnya karena yang saya lihat sebagian besar lebih ke arah moralitas perilakunya. Jadi kami tambahkan informasi mengenai nilai-nilai Buddhisnya gitu ada masuk di situ. Nanti ada materi PPT-nya. Nah, di apps ini juga ada materi pelengkap. Materi pelengkap juga termasuk nanti buku yang sudah di tangan Bapak Ibu. Juga tadi saya bilang 2 buku untuk panduan untuk panduan guru-guru sekolah minggu. Juga di situ ada cerita Jataka, cerita Dhammapada, ada mengenai panggung boneka, gerak-gerik. Kan kadang-kadang yang dihadapi oleh guru bingung gitu ya. Gimana nih cara menghadapi anak-anak, gimana supaya suasana kelasnya menjadi ceria gitu ya, menjadi hidup. Nah, nanti ada lagu-lagunya, gerakannya bagaimana ya, semua sudah ada lengkap di sini gitu ya. Ini akan kita luncurkan tahun depan. Sekarang masih dalam tahap dikembangkan. Tapi mungkin yang mau coba trial bisa nanti mendaftarkan mungkin via Farida juga. Biasanya sih kita perlu email address, nama dan email address dari wihara mana gitu ya. Nanti bisa dikasih akses untuk lihat dulu, walaupun materinya belum penuh, belum full ya, masih dalam tahap pengerjaan. Oke, next. Sekarang saya akan membahas bagaimana menggunakan buku anak yang baik yang sudah di tangan adik-adik semua. Berikutnya. Oke. Jadi buku ini dikerjakan oleh kami bertiga dari MBI DKI, yaitu Ibu Mutia, ide cerita juga sebagian dari Ibu Mutia, dari buku-buku pegangan yang didapatkan gitu ya. Kita tambahkan, kemudian diilustrasikan oleh sahabat saya Neti, dan juga disempurnakan di editing oleh saya gitu ya. Jadi kami bertiga yang membuat buku ini sebenarnya ya, diterbitkan oleh MBI DKI. Oke, berikutnya. Nah, tadi kan istilahnya bedah buku ya. Mungkin ada yang bilang, aduh bedah kok serem amat gitu ya. Nggak tahu, mungkin teman-teman ada ide lain apa namanya gitu ya. Oke, kalau Bapak teman-teman tahu, buku ini sebenarnya berperforasi. Berperforasi. Kalau dilihat, ada pegang bukunya nggak ya? Bisa dilihat sebenarnya ini kalau dilihat ada batasannya nih, perforasi. Jadi bisa disobek. Ya, bisa disobek. Nah, manfaatnya karena kita berpikir begini. Kalau anak-anak ya mungkin kan ada 1-2 mungkin yang baru datang sekali. Kalau kita bagi bukunya ya, kita udah bagi satu anak satu, mereka datang kadang-kadang nggak datang-datang lagi, betul ya. Jadi sayang. Makanya ini tidak diberikan ke satu anak satu, tapi tetap dipegang oleh di sekolah minggunya. Hanya pada saat yang misalnya minggu itu materinya mengenai apa? Mengenai misalnya menjadi anak yang patuh pada orang tua. Di sini ada lembaran yang menggambarkan bagaimana anak yang patuh itu seperti apa. Nah, ini cukup dilepas satu. Nah, di situ kan ada namanya ya. Di atasnya, di ujung kanan atas atau kiri atas ada namanya. Jadi ini gunanya untuk ditulis. Ditulis nama anaknya itu siapa. Jadi setelah dilepas, ditulis, nanti lembar-lembar yang udah terpisah ini bisa disimpan kalau ada map atau ordner ya, seperti itu, atau misalnya di staples aja gitu per nama anak itu gitu. Jadi tidak mubazir, buku ini tetap bisa digunakan gitu ya. Oke, berikutnya.
Nah, di buku ini ada banyak sekali temanya. Jadi contohnya mengenai perilaku. Bagaimana kita mengajarkan supaya anak-anak itu mandiri. Kita bisa lihat di halaman 2 itu. Halaman 2 di bukunya. Halaman 2 ada hubungkan. Nah, kalau ada gambarnya ya, ada yang masing-masing boleh lihat bukunya ya. Nah, ini hubungkan satu sama lain. Anak Buddhis mampu mandiri dimanapun. Jadi diminta hubungkan yang mana yang cocok. Itu contoh ya. Nah, juga ada mengenai disiplin, mengenai sopan santun, mengenai bagaimana patuh pada orang tua. Dan bagaimana dari poin-poin Buddhisnya mengenai Brahma Wihara misalnya, mengenai Pancasila. Nah, di sini ada bagian-bagiannya ya, bisa dilihat. Oke. Berikutnya. Nah, saya kasih contoh bagaimana menggunakan ini. Jadi contoh misalnya di materi kurikulum TK di materi kelima kalau saya nggak salah. Itu ada mengenai kesehatanku. Nah, kalau kita ngomong kesehatan, kira-kira apa gitu yang akan kita bahas? Pasti biasanya mengenai makanan ya. Makanan gimana supaya kita sehat, makanan seperti apa aja gitu akan dibahas. Kemudian pasti ada mengenai olahraga. Bagaimana supaya anak-anak itu supaya sehat harus banyak olahraga, banyak berkegiatan seperti apa gitu ya. Kemudian juga karena kita sekolah minggu Buddhis, pasti kita akan menyelipkan sedikitnya bagaimana ada rujukan sutanya supaya bisa pas gitu. Nah, di sini. Dan juga ada kegiatan-kegiatan. Biasanya seperti itu ya, ada kegiatan supaya anak-anak semangat mengikutinya, bisa menyerap pelajarannya juga. Nanti ada gerak dan lagu. Kemudian bagaimana supaya anak berkegiatan misalnya ada kegiatan memilih gambar yang cocok atau mewarnai atau bahkan mungkin menonton film. Itu. Oke, berikutnya. Oke. Nah, bagaimana mencari suta? Kalau tadi misalnya contohnya adalah kita akan bahas mengenai kesehatanku. Kita mencari rujukan suta. Nah, sekarang yang paling gampang mungkin adik-adik udah kenal yang namanya ChatGPT. Sekarang kita mau mencari apapun bisa di situ. Nah, jadi caranya teman-teman semua bisa di handphone atau di laptop yang ada koneksi internetnya, pilih namanya aplikasinya ChatGPT. Seperti yang saya sudah tuliskan di atas ChatGPT. Di situ cari dengan kata kunci apa aja yang paling tepat. Misalnya apa yang Buddha katakan, ini tentang artinya. Apa yang Buddha katakan tentang kesehatan. Nah, nanti dia akan tulis, nah akan muncul. Nah, kemarin waktu saya ketik misalnya, apa yang Buddha katakan tentang kesehatan, ini yang muncul semua panjang lebar. Nah, di sini ada sutanya, di situ ditulis di Dhammapada 204 Buddha berkata seperti ini, kesehatan adalah keuntungan terbesar, kepuasan adalah kekayaan terbesar, kepercayaan adalah kerabat terbaik, dan nibbana adalah kebahagiaan tertinggi. Nah, dari sini kita bisa menjadikan ini bahan untuk anak-anak belajar dari sutta ini ya. Oke, berikutnya. Nah, jadi kita tulis. Nah, di buku dari kurikulum dari Departemen Agama itu juga menggunakan sutta yang sama. Di situ dituliskan, mengapa kesehatan itu penting? Nah, di sini kita bisa kasih tahu ke anak-anak sekolah minggu itu. Kenapa kesehatan itu penting? Buddha sendiri mengatakan itu penting karena itu merupakan berkah yang paling utama. Kesehatan adalah keuntungan yang paling besar. Nah, di situ bisa sambil nanti adik-adik itu membuat, yuk kita sekarang mau sehat. Kita sama-sama olahraga. Misalnya diajarkan gerakan-gerakan sederhana untuk yoga ya. Yang simpel-simpel seperti gambar ini itu ada gerakan-gerakannya. Bagaimana gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, kemudian misalnya
kita bingung nih, kita mau cari gerakan apa? Nah, kita bisa pakai panduan dari YouTube. Ya, kita cari gerakannya. Kita search di YouTube, kita cari kesehatan gerakan untuk anak, misalnya, atau gerakan kesehatan untuk anak. Nah, seperti itu kita cari pakai kata-kata kuncinya seperti itu. Nanti akan muncul di YouTube itu apa aja. Nah, ini saya kasih contoh. Salah satunya yang saya search itu muncul ini, kebiasaan hidup sehat Bella misalnya gitu. Nah, ada aplikasi ini Y2Med itu, Y2Med ini dia kasih keterangan supaya gampang bagaimana kita mau mendownload. Biasanya gitu kan, kita mau sudah ada sudah keluar YouTube-nya, kita mau download videonya. Nah, dia bilang gampang. Tinggal tulis kata pi setelah tulisan YouTube. Nah, di sini kan kita bisa lihat ya. Ada https://www.youtube.com apa bla bla. Nah, dia bilang setelah tulisan YouTube kita tambahkan tulisan pi, PI. Nah, kita tambahkan tulisan PI, nanti langsung muncul ini aplikasi ini. Y2Med, contohnya ini yang kita lihat di layar. Di Y2Med ini dia ada kasih keterangan. Video ini kalau mau di-download, mau download video atau audio, kita tinggal klik. Ya, kalau di video kita klik di videonya, nanti dia kasih keterangan ini. Mau yang besaran videonya berapa besar? Makin besar tentunya makin gambarnya makin sharp, makin jelas gitu ya. Nah, ini kita bisa pilih. Yang mana aja nanti kita klik convert, nanti dia akan convert, kemudian nanti ada kalimat download, keluar kalimat convertnya menjadi download. Kita tinggal download, ini nanti kita bisa pakai. Kita bisa pakai, bisa kita ikuti videonya gitu ya. Oke, berikutnya. Oke. Nah, ini contoh kita buat bahan presentasi untuk sekolah minggu. Menjaga kesehatan. Di situ kita mau tahu gerakannya apa aja. Ini saya ada cari yang menjaga kesehatan anak sekolah gerakan. Saya di YouTube cari itu dan ini ada dua YouTube ya yang menurut saya mungkin bisa gunakan. Yang tadi yang kesehatan, yang pertama itu saya ambil yang 5 gerakan sehat. Ini contohnya. Coba kita klik di gambar 5 gerakan sehat. Nah, nah ini kan gambarnya nggak bagus karena saya pilih yang tadi, yang ukuran filenya paling kecil. Jadi memang agak blur. Karena saya ambil sedikit aja, karena ini buat contoh ya. Nah, di sini ada gerakan-gerakan. Nah, ini ada penjelasan. Nah, ini kita bisa sambil jelasin ke anak-anak makanannya yang sehat itu bagaimana, cara yang apa ya, junk food gitu ya, kayak gitu. Kita bisa jelaskan kan. Dan nggak harus bisa bergerak, jangan males-malesan gitu. Bisa juga dari video ini kita bisa. Nah, ini jaga kebersihan. Bagaimana? Harus rajin, jangan tidur gitu ya, jangan tidur terus-terusan ya. Oke. Nah, kemudian setelah nanti kita jelaskan ke anak-anak, ada videonya, ada bagaimana misalnya tadi gerakan yoga segala macam, kita lanjut kasih ke anak-anak aktivitas supaya anak-anak nggak bosen. Nah, gimana aktivitas? Ini di buku anak yang baik ada di halaman 50. Kita bisa minta anak-anak untuk mewarnai ini dari gambar ini, mana yang benar gitu kan? Yang benar yang diwarnai atau mau semuanya diwarnai supaya anak-anak
bisa lama berkegiatan gitu. Habis itu suruh pilih yang mana yang benar. Kalau yang pertama kan dia makan sayur ya, banyak makan sayur. Yang kedua ini setelah makan kenyang. Ya. Kalau yang gambar ketiga ini kan dia menolak, disuruh makan sayur itu menolak. Dan yang keempat kan gambarnya makannya makanan junk food ya, ada es krim, ada burger gitu. Nah, di sini adik-adik bisa berkreasi, mau menjelaskan apa itu junk food misalnya gitu. Kenapa harus banyak makan sayuran, harus makanan berserat, makan buah dan sebagainya. Nah, itu bisa ini dan bisa juga diselipkan. Kenapa kita harus makan gitu? Sebelum kita mendengarkan dhamma harus makan supaya bisa mendengarkan dhamma dengan baik. Nah, bagaimana? Buddha juga mengatakan, ingat kan ada kisah, bisa diceritakan tuh gimana kisah Buddha yang pada saat itu ada satu orang yang datang mau mendengarkan dhamma tapi belum makan. Habis dia mencari kambing atau kerbaunya gitu yang hilang. Nah, Buddha menyuruh murid-muridnya menyiapkan makanan untuk orang itu. Jadi supaya orang itu habis makan, udah kenyang baru bisa mendengarkan dengan baik. Nah, kita bisa selipkan cerita-cerita itu. Gitu. Jadi nggak cuma aktivitas aja sambil menceritakan cerita-cerita yang berhubungan dengan Buddhisme. Ya. Oke, berikutnya. Nah, di sini juga kita bisa jelaskan. Nah, apakah dia melakukan hal yang benar? Nah, bisa tanya ke anak-anak, suruh pilih. Siapa yang memilih iya setuju, yang mana yang nggak setuju, yang merah. Nah, di sini bisa dijelaskan. Yang dia itu minum makannya apa? Makanannya ini kan kalau dilihat adalah pizza, ada permen, mungkin ada soft drink ya, Coca-Cola, atau misalnya kita bilang itu bisa boba dan sebagainya. Dan kita bisa jelaskan, kenapa kalau kita terlalu banyak makanan ini nggak baik di tubuh. Misalnya banyak gula membuat kita gemuk, jadi terlalu kekenyangan dan sebagainya, itu bisa dijelaskan banyak hal. Ya, di sini. Oke, selanjutnya, nah ini gambar ini ada di halaman 3 dari. Nah, di sini kalau kita lihat ini gambarnya menjelaskan apa? Nah, di sini anaknya lagi main. Papanya suruh anaknya makan, padahal makanannya sehat tuh ya. Ada telur, ada mie, ada daging ya juga ya. Tapi anaknya nggak mau makan, maunya main aja. Nah, itu bisa dijelaskan. Ini anaknya patuh atau enggak sama orang tuanya? Dan apa kalau anaknya patuh, itu nanti efeknya bagaimana? Itu bisa dijelaskan ke anak-anak sambil mereka menjawab gitu ya. Kita bertanya sambil dijelaskan. Oke. Nah, kemudian kita bisa setelah itu kita bisa sisihkan mengenai gerak dan lagu. Oke. Next. Nah, di sini kita bisa tampilkan lirik lagunya dan kemudian kita dengarkan lagunya. Suruh anak-anak dengarkan dan kemudian nyanyikan bersama. Oke. Namanya lomba, buncit perutnya.
ya, masih panjang lagunya. Oke. Nah, itu tadi bagaimana kita bisa memanfaatkan ya potongan-potongan dari kira-kira ide yang bisa kita masukkan di bahan untuk kita mengajarkan ke anak sekolah minggu. Nah, sekarang saya akan bahas lagi mengenai buku ini, buku Pendidikan Karakter Anak yang Baik. Ya, di sini banyak sekali tema yang ada di dalam buku ini yang bisa kita gunakan. Oke, berikutnya. Ini contohnya, kita mau ajarkan Brahma Wihara. Di sini ada mengenai meta ya, meta ini di halaman berapa? Nanti kita bisa cari. Di sini kita bisa ngajarin bagaimana cinta kasih kepada universal itu seperti apa. Nah, ini ada gambar yang kita harus urutkan di sini kan, urutkan. Jadi kita bisa pakai ini. Ya, nanti misalnya ada yang salah mengurutkan, nggak apa-apa, kita bisa jelaskan kenapa urutannya harusnya begini, begini, gini gitu. Ya, kita bisa jelaskan ke anak-anak dengan baik. Kemudian misalnya karuna, karuna kan itu bagaimana kita membantu orang yang sedang kesusahan, tuh ya, sulitan. Nah ini di sini juga ada bukunya mengenai karuna itu, bisa dilihat yang mana kira-kira cocok. Nah di sini kita bisa kasih tahu juga ke anak-anak bagaimana kita bisa menolong orang tua yang mau menyeberang, gimana? Kita bisa cerita mengenai bagaimana lampu itu hijau artinya apa, kuning artinya apa, merah artinya apa, dan kita harus jalan pada saat lampunya bagaimana gitu. Nah, ini kita bisa sambil bahas, ya. Nah, ini kan ada anak yang jatuh. Ini ceritanya ini hanya ditertawakan. Nah, apa benar atau enggak? Nah, itu kan bisa jadi satu bahan ya untuk anak-anak. Nah, ini ada juga gimana kita bersedekah atau berderma kepada orang yang nggak mampu gitu misalnya. Nah, kita bisa cerita deh mengenai dana itu sendiri ke anak-anak. Nah, di sini juga ada mundita. Bagaimana nih kalau ada anak-anak di sini apa? Ketika teman kita berpenampilan baik, apa yang harus kita lakukan? Beri tanda yang benar, tanda yang hijau itu atau contreng ya, atau tanda silang untuk yang salah. Misalnya ada yang malah dia iri gitu, ada yang senang gitu kan. Nah, itu kita bisa bahas di sini ya. Nah, kemudian UPK. Nah, bagaimana untuk anak-anak yang sedang ribut kita menengahi, kita tidak memihak salah satu. Itu kita bisa jelaskan mengenai UPK dengan gambar ini. Kemudian berikutnya. Nah, di sini kita juga ada mengenai Pancasila. Nah, di sini ada gambar yang bagaimana menghindari pembunuhan. Kita bisa cerita, ya. Di sini kita nggak boleh memancing kan, memancing. Nah, kita ajarkan anak-anak. Kemudian kita nggak boleh mengambil barang yang tidak diberikan. Nah, ini kita ada gambarnya, ada orang yang jatuh dompetnya, kemudian tidak diambil malah diberikan. Nah, itu kita bisa cerita. Kemudian perbuatan asusila, ya. Ini di sini ada anak, kalau kita lihat ini kan ada anak laki ya yang mengangkat rok teman perempuannya. Nah, kita bisa jelaskan itu boleh atau enggak, sopan atau enggak. Nah, itu. Ya, karena kan tentunya untuk anak-anak nggak mungkin kita menjelaskan asusila seperti apa, tapi dari gambar ini kita bisa jelaskan. Kemudian mengenai berbohong. Nah, ini kan ada gambarnya nih. Ada anaknya yang sudah dapat 2 permennya tapi dia masih minta gitu kan. Bilangnya disimpan ya. Saya belum dapat gitu. Misalnya kita bisa bisa sambil jelaskan ke anak-anak. Kemudian mengenai makanan memabukkan. Nah, karena susah ya kalau kita jelaskan ke anak-anak soal alkohol. Tapi ini lebih ke arah kita jelaskannya anaknya eh, seperti apa ya, kayak ketagihan gitu ya. Atau setiap hari maunya itu terus gitu ya. Kan kadang-kadang anak-anak kalau dikasih makan
boba misalnya ya, setiap hari maunya boba aja. Nah, itu. Nah, ini kita bisa jelaskan mengenai makanan yang membuat ketagihan. Oke, berikutnya. Nah, di buku ini juga ada 3 corak kehidupan, anicca, dukkha, anatta. Cuma anatta agak susah ya, agak susah menjelaskannya. Mungkin nanti teman-teman bisa kasih masukan. Kita bisa menjelaskan anatta, konsep anatta ke anak bagaimana gitu ya. Kalau ini anicca, kita jelaskan mengenai tanaman. Ya, dari tanaman yang mulai ini sampai dia tumbuh, nanti dia terus jadi layu. Nah, itu kita menjelaskan mengenai konsep anicca-nya di sini. Kemudian konsep dukkha untuk orang-orang yang sakit gimana, mungkin orang sakit itu dukkha, mamanya juga dukkha dan sebagainya gitu ya. Berikutnya, nah kita juga bisa menjelaskan mengenai hari besar agama Buddha. Ya, jadi di sini ada mengenai asada dengan membuat gambar roda ya, roda. Nah, ini kita bisa sambil pada saat hari asada misalnya kita bisa kasih tema ini, kita suruh anak-anak gambar, atau kita bisa ini nanti diperbanyak dibuat karton gitu ya, anak-anak dibuat permainan gitu ya. Dari karton ini bisa juga ya. Setelah diwarnai, ditempel di karton, segala macam itu bisa. Kemudian ini mengenai Waisak. Nah, ini bisa dijelaskan. Menggambarkan nih Waisak itu peristiwanya apa aja gitu. Bisa anak-anak diminta menjawab gitu ya atau menulis gitu. Nah, ini pada saat Katina seperti sekarang-sekarang ini kan di masa Katina. Nah, kita bisa menjelaskan konsep Katina itu. Jadi Katina itu apa? Nah, ini dana apa yang bisa kita berikan ke sangga. Misalnya ini ada jubah, mungkin nanti kita bisa cari gambar patah, ya, gambar obat-obatan dan sebagainya. Gitu. Kita bisa sambil menjelaskan dan ini aktivitasnya. Oke, berikutnya. Nah, di sini juga ada konsep sekte dalam agama Buddha. Nah, jadi kita bisa memperkenalkan aliran-aliran dalam agama Buddha gitu ya. Nah, di sini ada Mahayana, nanti anak-anak bisa diminta mewarnai Tantra, Theravada. Nah, dari MBIDKI kami juga ada video-videonya sebenarnya. Sudah ada yang bante-bante membahas sekte-sekte dalam agama Buddha gitu. Nanti ada di apps Dharani. Tapi yang terakhir itu tadi saya ada kirimkan itu adalah mengenai pabaja. Mungkin sementara kita bisa tayangkan dulu nggak ya videonya itu tadi mengenai pabaja. Kalau boleh video. Ini video ini dibuat oleh tim Sidik ya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Nanti ini juga akan ada di apps Dharani. Jadi teman-teman yang mau bahas mengenai pabaja Namo Buddhaya. bisa menampilkan. Saya Biku Badranata selaku Ketua Panitia Pelaksanaan Latih Diri Pabaja Samanera Samaneri dan Attasilani. Tentu kegiatan ini dilaksanakan adalah sebagai wujud bentuk dukungan dan perhatian kepada para remaja Buddhis yang ada di Provinsi Banten maupun DKI Jakarta khususnya, dan juga bagi seluruh pemuda dan pemudi Buddhis yang ada di seluruh Indonesia. Kegiatan latih diri ini membawa dan membangkitkan penyadaran ataupun kesadaran bagi para pemuda Buddhis agar terus mampu hadir di momen kekinian. Dengan sadar penuh, tentunya mereka akan mampu melakukan evaluasi, akan banyak melakukan refleksi diri. Dengan demikian, mereka akan mengerti segala kekurangan dan kelebihan yang ada di dalam diri.
Alasan saya ikut Pabaja di Wihara Awalokiteswara adalah ingin menambah pengalaman pribadi dan saya juga ingin mengetahui banyak belajar Dharma dan saya juga penasaran karena teman-teman saya rata-rata sudah mengikuti Pabaja. Pada awalnya karena saya merasa sangat bosan di rumah pada liburan, daripada foya-foya mendingan saya Pabaja dan mengajak adik saya untuk Pabaja. Dan sekaligus untuk mencoba membanggakan kedua orang tua saya dengan mengikuti Pabaja. Karena awalnya diawali oleh rasa penasaran dan juga apa sih benefit dan juga manfaat yang dapat saya peroleh dari kegiatan Pabaja ini. Nah, setelah saya mengikuti kegiatan ini selama kurang lebih 10 hari, ternyata sangat banyak manfaat yang saya dapatkan. Mulai dari pengalaman dan juga bertemu orang-orang baru dari berbagai provinsi, serta saran dan dharma yang dibabarkan oleh Bhikkhu Sangha. Materi sharing dan juga Q&A yang diadakan di kegiatan ini sangatlah bermanfaat bagi saya. Mendapatkan banyak ilmu, dharma, dan saya mendapat banyak teman baru dari berbagai daerah dan menambah pengalaman pribadi saya. Saya dapat menambah wawasan dharma yang lebih dari sangha-sangha yang berpengalaman. Kedua, saya mendapat mengenal teman-teman dari berbagai daerah seperti Lampung, Palembang, dan lainnya. Alasan saya memilih menjadi samaneri dan dicukur karena menurut saya di dalam Sikya itu terdapat bahwa rambut kepala, bulu tubuh, kulit, kuku, dan gigi tidak bersih, tidak suci, dan tidak bernyawa. Jadi saya memberanikan diri untuk cukur rambut saya. Saya sangat terkejut melihat samaneri rambutnya dicukur, karena alasan saya tidak menjadi samaneri adalah keterikatan dengan rambut. Maka pada saat mereka dicukur, saya sangat sedih. Namun, seiring berjalannya waktu, saya menyadari bahwa segala hal itu anicca, berubah-ubah. Maka Mungkin rambut juga akan kita stop tumbuh. dulu ya ini. Saya sedikit. Oke, kita balik lagi ke slide yang tadi. Oke, jadi itu salah satu video yang mungkin bisa kita nanti bisa gunakan juga untuk menjelaskan ke anak-anak mengenai jubah-jubah, mengenai Pabaja, mengenai Pindapata, segala macam dari video tadi ya. Oke, berikutnya mungkin. Nah, di sini kita juga ada mengenai ritual-ritual di agama Buddha, yaitu pradaksina. Jadi kita bisa jelaskan. Biasanya kan setiap Waisak ya, terutama kita ada istilah pradaksina. Nah, kita bisa jelaskan tuh pradaksina, kenapa arahnya harus ke sana dan segala macam gitu. Dan juga ada function. Nah, ini sebenarnya juga bisa kita bahas pada saat kita ajarkan metta. Atau mau khusus pembahasan mengenai function, mungkin pada saat di wiharanya ada kegiatan ini, kita bisa jelaskan ke anak-anak apa makna dari function tersebut, gitu. Sambil suruh anak-anak membahas di sini. Kalau di sini kan suruh anak-anak hitung ya, hitung ada burungnya berapa gitu yang dilepas segala macam ya. Nah ini juga pada saat ini pindah patah kalau nggak salah, iya pindah cara. Nah ini. Ya, di sini kita bisa ajarkan ke anak-anak dari buku-buku ini kita bisa ambilnya. Oke, berikutnya. Oke, jadi tadi adalah sebenarnya dari buku yang ini ya, buku Anak yang Baik. Ini sebenarnya masih banyak tema-tema di sini. Tadi mengenai disiplin, mengenai Kalyanamita, gitu. Masih banyak sih temanya. Ini totalnya ada 112 halaman ya. Jadi adik-adik, Bapak Ibu silakan pakai ini sesuai dengan tema yang diajarkan pada hari tersebut ya. Kemudian ini saya ada tambahkan sumber-sumber rujukan lainnya. Oke. Nah, ini
ada buku-buku cerita anak-anak ini yang sudah saya ambilkan beberapa. Ini rata-rata mereka gabung ya antara untuk anak-anak dan untuk dewasa. Tapi ini semua ada linknya. Mungkin kita bisa ambil yang pertama, boleh diklik nggak ini? Seharusnya ini ada link. Bisa keluar nggak aksesnya ke website? Ya. Nah, di sini kita bisa pilih seri anak-anak. Coba klik deh seri anak-anak. Nah, di sini ada banyak mengenai ini Raja Dunia, mengenai buku kreativitas. Boleh contoh mungkin yang buku kreativitas kita, ya klik PDF. Nanti bisa dibuka kan PDF. Oke, terus next. Nah, di sini ada gambar juga tuh mengenai wihara. Gambar ini yang bisa kita download, nanti kita bisa perbanyak. Kita bisa gunakan untuk anak-anak ini kalau nggak salah pilih gambar ya, pilih gambar. Next-nya ada apa lagi? Oke. Oke. Nah, ini cuma contoh ya. Masih banyak. Kalau yang tadi, coba deh baik lagi ke yang e-booknya ini nih. Ke folder e-book di atas. Folder yang, nah, ini kita juga bisa lihat misalnya yang Karania, coba ya Karania e-book. Nah, kalau ini, nah ini mungkin ada kisah Jataka. Di sini kita bisa klik ini, read more ya, read more. Ini bisa di-download sih harusnya juga. Nah, oh ini beli ya e-booknya ya. Oh iya harus beli ya. Mungkin nanti kita bisa lihat lagi yang lain. Nah, kalau ini coba kita pilih yang bisa agak turun lagi nggak, lihat yang agak mungkin terus ada yang Jataka nggak? Biasanya ada yang Jataka JA berapa gitu. Ya ini boleh nih DA28 anak yang bodoh tadi tuh. Anak yang bodoh tadi ada di mana? Di bawah lagi kali ya tadi ya? Atau di Nah, iya boleh. Nah, ini kita bisa download nih cerita Jataka. Nah, di sini gunanya apa? Setelah kita baca, kita bisa bercerita kepada anak-anak atau minta anak-anak untuk apa ya? Minta anak-anak untuk mengulang kembali cerita atau kita bisa bikin minta anak-anak memperagakan gitu. Nah, dari sini kita bisa banyak berkreasi ya dari buku yang kita bacakan buat anak-anak. Oke, baik. Kita balik ke slide. Nah, ini adalah mengenai buku-buku yang saya sudah kumpulkan. Ya, nanti coba dilihat aja karena ini bukunya banyak sekali. Nggak semua mengenai anak-anak. Ya. Oke, next slide. Nah, ini adalah mengenai video cerita Buddhis. Nah, kadang-kadang mungkin buat kita untuk menambah supaya anak-anak mau, biasa anak-anak kan paling seneng ya lihat video. Nah, ini ada berapa yang sudah saya indikan. Nah, contoh mungkin yang pertama kali ya, ini coba lihat yang itu. Nah, jadi kalau sekolahnya punya
Sekolah minggunya ada akses internet, ya bisa langsung lihat ke YouTube-nya. Tapi kalau enggak, yang tadi itu kita download dulu. Kita tinggal setelah YouTube tambahin pi, baru YouTube pi.com. Nanti dia download ya, pilih. Nah ini mungkin kita bisa cari cerita, misalnya yang ini kali ya, yang mana yang kita mau coba. Si cacing deh, si cacing nih ada ceritanya nggak ya? Saya belum buka sih. Iya, boleh salah satu. Dua biksu telah berteman akrab sepanjang hidup mereka. Dalam hidup ini aku sangat bersyukur punya sahabat sepertimu. Setelah mereka meninggal, yang satu terlahir sebagai dewa di alam surga yang indah. Sang dewa segera merasa kehilangan kawan lamanya dan bertanya-tanya. Apa dia ada di alam surga ini? Sahabatku terlahir di mana ya? Maka dia pun mencari-cari di seluruh alam surga. Silakan. Dia tidak ada di surga ini. Temannya tidak di sana. Dengan kekuatan surgawinya, dia menelusuri alam manusia. Mungkinkah dia terlahir di alam hewan? Mana mungkin. Tapi tidak ada salahnya mencoba. Masih saja tidak ada tanda-tanda dari teman masa silamnya. Selanjutnya dia mencari ke dunia yang kita sebut melata merayap. Kawan, rupanya kamu ada di sini. Oh, sungguh kasihan dirimu. Aku harus membebaskan kawan lamaku dari kelahiran mengenaskan seperti ini demi persahabatan. Hei cacing, apa kamu ingat aku? Kita dahulu sahabat karib. Aku sudah lahir di alam dewa yang paling menyenangkan dan kamu sudah lahir lagi di onggokan kotoran yang menjijikkan ini. Jangan khawatir, aku bisa membawamu ke surga bersamaku. Ayolah kawan lama. Apa sih hebatnya alam surga yang kamu ributkan itu? Aku sangat bahagia di sini bersama kotoran yang harum dan lezat. Terima kasih banyak. Kamu tidak mengerti. Surga itu indah sekali. Kamu bisa ciptakan Apapun yang kamu mau hanya dengan memikirkannya. Makanan, istana, pakaian yang menawan. Kamu tidak akan pernah sedih. Kamu akan selalu bahagia. Tapi, apakah di sana ada gundukan kotoran juga? Tentu saja tidak. Kalau begitu, aku ogah pergi Udah ya, dadah. Kalau dia sudah melihat surga, barulah dia akan mengerti. Baiklah, akan kubawa paksa dirimu, sobat. Maka dia menutup hidungnya, menjulurkan tangan lembutnya ke dalam onggokan kotoran mengerikan itu, mencari-cari si cacing. Begitu ketemu, dia menariknya. Sampai sini ya. Nanti kita lihat lagi yang lain. Kita balik ke slide. Mungkin ada juga cerita lainnya. Mungkin kita lihat yang ini nih, yang ceci. Guys, ceci yang kedua coba lihat. Kita bisa lihat yang mana ya? Mungkin ini deh, kita lihat yang obor di siang hari. Itu bisa diklik nggak ya? Harusnya bisa. Ya.
人间的道理实在是足多，佛陀讲遐尼多法啦，就亲像呢，井架挑起来的一点仔的沙，就亲像呢，树林捧起来呢，一把的树叶，甲全部树林的树叶，要安怎会当比顶呢？手买起来一捧的树叶呢？要安怎会当比呢？佛陀讲啊，我所讲的法，就亲像手中一把的树叶，也未讲的法呢，亲像这个树林，所有一切的树叶。所以讲起来，佛陀家己就讲，伊讲的法也无多啦。天地万物的真理，也阁是真多啊！也咱呢，了解的道理又是偌多呢？无多。Oke, kita balik ke slide lagi. Oke, ini adalah yang tadi yang video-video cerita Buddhis ya. Saya rasa ada slide berikutnya kan ya mengenai lagu. Nah, ini banyak lagu-lagu. Kalau kita mau cari lagu-lagu, mungkin kita pilih yang ini kali, yang ketiga ya, yang Namaste Music. Kita bisa pilih. Mana ya? Yang Nah, ini kali ya mengenai hari Waisak coba. Yang ini yang ya yang salah satu aja yang mana. Boleh itu juga boleh. Selamat Hari Suci Waisak, selamat berbahagia, pancarkan cinta bagi semua dalam kasih mulia Sang Buddha. Selamat Hari Suci Waisak, selamat berbahagia, sukacita bagi semua, damai Waisak bagi dunia. Selamat Hari Suci Waisak, salam damai dan sejahtera, berkah Waisak bagi dunia. Semoga semua berbahagia. Selamat Hari Suci Waisak, salam damai dan sejahtera, berkah Waisak bagi dunia. Semoga semua berbahagia. Oh, Selamat Hari Suci Waisak, selamat berbahagia, pancarkan cinta bagi semua, damai kasih mulia Sang Buddha. Selamat Hari Suci Waisak, selamat berbahagia, sukacita bagi semua, damai Waisak bagi dunia. Selamat Hari Suci Waisak, salam damai dan sejahtera, berkah Waisak bagi dunia. Semoga semua berbahagia. Selamat Hari Suci Waisak, salam damai dan sejahtera, berkah. Udah cukup ya, Stefani. Oke, baik. Oke, kita balik ke slide ya. Nah, ini tadi apa
site-site di YouTube ya, yang kita bisa ambil lagu-lagu Buddhisnya ya. Oke, mungkin next masih ada nggak ya? Oh, udah selesai ya. Oke, udah selesai. Selanjutnya mungkin kita bisa lanjut sesi tanya jawab mungkin ya, Farida, bagaimana? Atau Bu? Baiklah, materinya sudah selesai ya Bu Vero? Iya, udah. Oke, baiklah. Terima kasih ya Bu Veronica Laksana, Ya, penjelasannya tuh luar biasa banget. Aku lihat dari awal eh, ada aplikasi, ini benar-benar panduan inovatif sekali loh Bu Vero. Sampai ada referensi buku, linknya, ada video, link-linknya lengkap lagi, ada dari video sampai ke lagu-lagu. Wah, ini benar nih judul hari ini, panduan inovatif untuk pembina sekolah minggu budaya. Luar biasa, terima kasih Bu Vero. Dan selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa raise hand atau bisa mengetik pertanyaan di kolom chat. Disilakan ya. Tadi yang Boleh. aplikasi sekolah minggu ya, Itu bisa diakses keseluruhan atau bagaimana, Bu? bisa. Jadi memang walaupun yang buat adalah MBDKI, tapi ini bisa dipakai oleh semua sekolah minggu sebenarnya. Khususnya di lingkungan KBI, tapi di luar itu juga diizinkan gitu. Tapi nanti di sana apps-nya sekolah-sekolah minggu itu bisa mendaftarkan dan bisa mengirimkan foto kegiatannya gitu. Jadi bisa kita tampilkan. Jadi nanti bisa masukkan nama-nama wiharanya, kegiatan sekolah minggunya gitu di situ. Oh, jadi selain bisa di-download juga bisa upload ya? Bisa upload. Tapi memang nggak bisa upload langsung, nanti harus ke adminnya. Nanti kan ada admin di apps-nya itu kan, ada adminnya. Nah, nanti kirim, nanti adminnya yang akan mengupload gitu. Dan apps itu sudah bisa di-download ya, Bu Vero? Jadi apps-nya itu kan nantinya bisa buat di handphone dan di komputer gitu ya. Bisa di komputer. Yang bisa di-download itu jadi kayak video-videonya, bisa di-download materinya. Jadi di situ nanti ada materi kayak tadi yang sebagian tadi saya tampilkan itu adalah materi untuk TK kan. Memang belum semua. Jadi saya juga masih dibantu oleh teman-teman untuk menyelesaikan bahan presentasi di sana itu. Jadi nanti buat guru-guru sekolah minggu mau bahannya udah ada. Tampilan PowerPoint-nya, PPT-nya udah ada. Misalnya PDF-nya nanti tinggal download. Gitu. Wah, ini Mau gampang banget. lagunya tinggal ambil. Mau gerakannya, mau tadi nih prakaryanya, mau lembar kerjanya, udah ada semua, komplit. Jadi yang mau baru bikin wiharanya, mau bikin sekolah minggu, lagi kebingungan bahannya, nggak usah bingung, itu udah ada semua. Yang udah ada, yang mau memperkaya, bahannya juga bisa pakai. Semuanya lengkap. Gitu. Udah lengkap semua nih. Jadi ada pertanyaan nggak nih? Boleh di chat atau raise hand ya teman-teman? Jadi untuk yang baru pemula juga, guru-guru yang pemula, itu panduannya lengkap ya, Bu Vero ya? Lengkap. Jadi nanti bahkan materi pelatihan-pelatihan ini juga masuk, harusnya ada di sana, di apps itu. Luar biasa. Saat ini juga sudah bisa diakses ya, Bu Vero? Sebenarnya bisa, tapi karena belum dipublish, harus minta akses dulu ke adminnya. Nanti adminnya buatkan account, karena nggak semua orang kan bisa langsung pakai ya. Harus daftar dulu kan. Di situ ajukan, misalnya kirim ke emailnya ke sekretariat, nanti sekretariat buatkan account, bisa dipakai terus. Kayaknya udah ada yang pakai juga, saya lihat tuh beberapa. Mesti berlanjut dan mesti di-spread, mesti disebarluaskan ya Bu Vero ya? Iya. Supaya Karena bisa ini belum lengkap materinya, jadi kita belum infokan gitu. Tapi di Mukerda segala kita sudah infokan. Wah, keren-keren nih.
Wah, bakal gampang banget ini teman-teman. Materinya udah lengkap. Iya, tadi ada yang tanya materinya ada di Play Store nggak? Belum, karena memang belum di launching. Jadi nanti kayaknya nggak di Play Store, cuman bisa di download apps-nya itu seharusnya sih nanti di website MBI atau di MBI DKI mungkin di download gitu, apps-nya bisa diambil gitu nanti ya. Ini ada pertanyaan juga, Bu. Boleh minta email sekretariat. Nanti akan mungkin ini ya, di-share ya. Iya, nanti hubunginnya ke Tia, mungkin ke Farida dulu, nanti Farida kan bisa hubungin Tia ya. Biasanya sih Tia akan minta email addressnya, namanya siapa gitu ya. Terus dari sekolah minggu mana gitu. Ya, nanti Dan ini minta aja. ada pertanyaan dari Mutia Dewi, Bu. Ini mungkin sebagai informasi launching. Oh, bulan ini informasi Ya, nih. mulai Informasi Mei launchingnya tahun bulan depan ya. Untuk bulan tutorial cara pakai bisa. Iya, iya Wah, betul. hadiah Waisak ini, Bu. Ya, Waisak. Ya, Tapi kan ini saya Tia tuh, juga banyak berkontribusi banyak nih buat itu. oh luar biasa ini. Kakaknya, banyak cerita-ceritanya itu Ibu Mutia juga yang masukkan. Oke. Kayak luar biasa. Ini ada selanjutnya pertanyaan dari Wirya Aditana, dari Kepri nih, Bu. Nama budaya Ibu, saya ingin bertanya, apakah ada referensi untuk aktivitas fisik berupa game-game Buddhis atau kayak board game, alat permainan Buddhis yang bisa diterapkan? Maksudnya bisa diterapkan gitu. Nah, jadi di aplikasi itu ada game-gamenya. Di aplikasi itu, jadi kan tadi saya bilang selain tadi ada kurikulum, ada gamenya juga. Jadi dikasih tahu cara mainnya gimana, terus apa aja bahannya, apa gitu ada di apps tersebut. Kalau ditanya, maksudnya referensi ya. Referensi untuk aktivitas Yang fisik sekarang berupa ya, mungkin bisa cari di YouTube juga aja. Jadi games untuk sekolah minggu Buddhis gitu. Coba aja dicek ya. Mungkin bisa ketemu. Karena sekarang kalau saya tulis games for Sunday school, mereka banyak games tapi buat sekolah minggu Kristen biasanya kan. Sunday school ya, ya. tapi mungkin kalau mau lebih cocok untuk Buddhis Sunday school atau untuk sekolah minggu Buddha gitu. Lebih dirinci mungkin nanti bisa ketemu. Tapi yang pasti di apps itu ada games-gamesnya banyak. Karena Bu Mutia udah siapkan gamesnya banyak sekali itu di situ. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Cukup jelas tadi penjelasannya ya, Bu ya. Aku rasanya jelas. Yang lain teman-teman, ada yang belum jelas? Boleh ditanyakan. Tadi lumayan detail, link-linknya dibuka, dikasih contoh. Jadi seharusnya penyerapannya lumayan ya. Teman-teman ada yang mau ditanya lagi boleh? Jadi sekarang nggak usah khawatir, ibu-ibu, adik-adik. Mau cari suta apapun, tinggal chat GPT. Dia akan keluarkan. Ya. Mau minta buatkan dari misalnya nih ada materi. Materi apa ya? Materi dari agama Buddha nih ya. Misalnya kan 1 lembar. Aduh saya mau jelasin ke anak-anak gimana ya? Tulis di chat GPT, di copy ya. Buatkan poin-poin untuk PowerPoint. Misalnya buatkan poin terus titik 2 udah di copy paste ke itu ya, ke ChatGPT itu, nanti dia akan keluar poinnya ini. Bisa juga langsung buatkan perlu lagi nggak, Bu? Diperiksa lagi, Bu? Iya, harus periksa lagi. Cuman kan biasanya kita lebih gampang kan. Kita udah order poin-poinnya, oh dia udah buatkan poinnya nih. Kita cocokkan dengan, oh ya udah bener nih, atau kita mau tambahkan dari situ. Nanti kita tinggal bikin PowerPoint. Atau kalau nggak mau, kita juga bisa minta, biasanya bisa juga. Kalau dia, biasanya kalau ChatGPT itu dia mungkin Google Slide kali ya. Buatkan Google Slide-nya misalnya gitu. Bisa aja dia langsung buatkan Google Slide-nya. Jadi nggak usah pusing. Kalau misalnya mau, saya biasanya misalnya ya, bikin PPT, PowerPoint kan gambarnya gitu-gitu aja. Saya mau gambarnya yang lucu-lucu dong, yang kayak ini. Misalnya tadi PowerPoint saya gambarnya lucu nggak ya? Lucu ya, buat anak-anak cocok ya.
Saya mau dong Bu yang kayak gitu, gampang. Nah, Ibu cari di internet Slides Go. Slides Go. SLIDESGO. Slides Go. Di situ nanti dia ada pilihan PowerPoint. Ya, pilihan nanti kalau yang ada crown, ada mahkota itu bayar. Tapi yang nggak ada itu gratis. Tinggal ditulis, kita mau temanya apa? Anak-anak misalnya gitu. Mengenai apa tuh? Tadi misalnya kesehatan misalnya ya. Atau mengenai sekolah minggu. Tapi lebih baik sih yang bahasa Inggris biasanya karena itu sering. Tapi nanti dia akan keluar beberapa rekomendasi slide. Habis itu kita tinggal pilih, kita lihat nih cocok nggak? Cocok tinggal download. Itu free. Jadi sekarang semua free. Atau mau pakai Canva, mau pakai apapun itu bisa sekarang. Jadi nggak usah kesulitan untuk bahan. Ya. Mungkin ada lagi pertanyaan Bapak Ibu. Ada lagi adik-adik, malu bertanya sesat di jalan loh. Mending tanya dulu. Tapi semua adik-adik, karena saya lebih tua ya, jadi saya panggil adik-adik. Adik-adik udah terima kan semua ya buku ya, buku apa ini nggak kelihatan ya di sini ya, buku tadi ini buku anak yang baik. Coba ada kesan-kesannya apa yang udah terima bukunya? Tulisin dulu coba kesan-kesannya apa. Kesan-kesannya apa nih? Udah dilihat kan buku-bukunya bermanfaat nggak gitu ya? Sayang saya nggak kebagian bukunya, Bu Nggak Vera. kebagian ya? Aduh, minta Bu Farida untuk kirimkan ya ke Bu Bulan Farida. Iya, tadi anak saya tuh saya terpaksa matiin video karena anak saya nongkrong juga di sini nonton setengah tadi yang cerita itu setengah. Oh, Wah, cerita. lagi setengah. Cacing dan tadi. Nanti ada linknya, nanti ada linknya Bu. Tinggal diklik lagi lanjut. Wah, responnya sangat bagus sekali, Bu. Sudah jelas ini kesannya menarik, gambarnya juga besar tuh. Gambarnya disertai keterangan. Nah, ini memang penting banget, Bu ya. Kalau gambar disertain keterangan tuh membantu sekali guru-guru ya. Dapat bagus sekali, Bu, dapat referensi mengajar. Terus kami sejujurnya susah mencari gambar-gambar Buddhis anak di Google, minim source-nya. Nah, ya bisa dapat dari situ atau tadi ya dari Slides Go ya, Bu ya. Tambahan informasi Bu Vera. Kalau Slides Go itu untuk bahan buku tampilan presentasi. Oh, tampilan PPT. Ya, PPT kan kadang-kadang kita susah kan, maunya gimana nih yang bagus buat anak-anak menarik, itu bisa slide-nya itu ambil dari Google Slide atau Slides Go. Slide-nya ya, slide. Oh, sangat bermanfaat Bu nih, Bu Sri Indahwati nih. Sangat bermanfaat. Terus ini dari Pusdiklat Buddha Amitabha nih. Buku bagus banget, banyak materi, menjadi materi buat anak-anak sekolah minggu. Wah, bermanfaat sekali nih Bu Vero. Ya, senang saya dengarnya, jadi nggak sia-sia. Iya, nggak sia-sia ya. Keren loh. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, Bu. Ada yang mau Mungkin. ditanyain, teman-teman? Ada yang mau di-sharing mungkin boleh ya Bu ya? Ya, mau sharing, udah pernah menggunakan buku ini tadi, gimana sharingnya? Boleh, Bu? Adik-adik yang mau sharing setelah memanfaatkan buku ini, udah ada yang pakai kan buat sekolah minggunya? Kalau saya nggak salah, buku ini juga udah dipakai di Dharma Bakti ya, kalau saya nggak salah, di Jakarta. Oke, mungkin dari saya, Bu Vero. Oh, kalau ini pakarnya ini. Enggak. Kamu budaya semua, mungkin nambahin aja. Ini kan pelatihan terakhir ya, tahun ini. Iya, sepertinya ya. Terakhir ya. Jadi kalau yang bukunya masih kurang, mungkin yang baru request 1 atau 2 buku di Wiara masing-masing, boleh minta lagi ya Bu ya? Bu Vero. Boleh. Yang buku pendidikan anak yang baik kayaknya sih masih stoknya masih banyak. Cuman yang buku yang orange sama biru itu saya nggak yakin stoknya banyak.
Oke, jadi itu Bu Vero udah dari MBI DKI demikian loyalnya memberikan dan gratis, cukup ganti ongkos kirim. Jadi apalagi tuh yang kita kurang gini loh, udah dikasih gratis. Jadi tinggal request lagi ke Farida, nanti dikirimin lagi satu anak. Ingat, satu anak boleh dapat satu buku khusus untuk usia berapa ya Bu Vero? Ini untuk anak-anak TK sama SD aja sih kayaknya lebih cocok ya. Ya, TK sampai SD kelas 1, kelas 2 masih bisa lah. Ya, itu aja pesan dari saya. Terima kasih banyak hari ini Bu Vero. Pokoknya bukunya mau minta mungkin 50 pun masih ada gitu. Ingat saya stok kita tuh masih ada 500 ya. 200 sampai 500 lah. Itu aja dari saya. Terima kasih. Tapi bukan untuk dibawa pulang anak-anak ya, ingat ya teman-teman. Ini buat taruh di wihara. Ya. Buat taruh di wihara. Biar bisa lama. Ya, bisa dirobek gitu ya. Ya bisa dirobek, biar bisa dimanfaatkan lama gitu buku ini. Jadi maksimal ya, siapa yang datang dia dapat gitu ya. Iya, iya, betul. Mungkin ada lagi yang mau sharing, yang sudah menggunakan atau yang masih bingung atau apa, boleh deh. Atau yang mungkin mau kasih masukan lagi Bu Vero ya? Boleh, boleh, boleh. Nampaknya teman-teman pada banyak yang pemalu Bu Vero. Malu ya. Tapi kalau sama anak-anak murid nggak malu-malu kan? Nggak boleh malu. Oke, kita masih banyak waktu loh. Masih Ada 40 menit ya per bulannya. Iya, ada 40 menit kan sampai 15 kan. Ini 14:21. Boleh teman-teman mau sharing? Jadi nanti adik-adik bisa berkreasi ya dari buku ini. Jadi nggak harus misalnya cuman dipakai buat contrengin aja gitu. Bagaimana yang baik, yang benar. Tapi bisa sambil bercerita. Biar lebih banyak manfaatnya. Bisa ceritain. Ini misalnya ya yang halaman 83 kan ada anak yang nangis, ada temennya menghibur. Nah, mungkin itu bisa dijelaskan itu konsep dari karuna. Karuna itu apa? Orang yang sedih, kita bisa bantu dan sebagainya sebagainya. Nah, itu bisa dijelaskan di sini. Konsepnya itu baru suruh anak-anak menulis itu ada yang berantem, ini rebut-rebutan boneka. Nah, itu kenapa? Bisa jelaskan konsep lomba di sini kan? Lomba itu yang satu nggak mau berbagi, mau main sendiri aja bonekanya gitu kayak gitu itu konsep itu bisa dijelaskan gitu. Jadi nggak cuma langsung disuruh contrek mana yang benar salah gitu. Jadi disisipkan Bu ya. Jadi dari gambar diceritain dulu, disisipkan Iya. kaitannya dengan ajaran Buddha gitu ya Bu. Oke. Baik teman-teman, kalau nggak ada yang bertanya, mungkin akan saya tutup. Nah ini, oh ya, ungkapan terima kasih Bu, kami sudah dapat buku yang bagus. Akan kami jadikan panduan dalam mengajar SMB di wihara kami. Selama ini tidak ada buku sebagai panduan. Anumodana Ibu dari Wihara Awalokita Suara. Wah, luar biasa sekali. Semoga membawa manfaat yang luar biasa buat teman-teman semua ya. Bu Vero, mungkin ada lagi yang mau ditambahkan, Bu Vero? Sementara sih itu, tapi mungkin kalau ada mau masukan, nanti kan mungkin ada beberapa yang baru terima, belum diajarkan, belum digunakan gitu ya ke anak-anak. Mungkin nanti setelah digunakan ada masukan apa, bisa disampaikan ke kami ya, mungkin lewat Ibu Farida ya. Nanti poin-poinnya apa disampaikan, mudah-mudahan di edisi-edisi berikutnya kita bisa perbaiki gitu ya, kembangkan. Dan sebenarnya sekali lagi yang mungkin saya perlu tambahkan, kan ini teman-teman ini dapatnya gratis ya, bisa dibilang gratis kan.
Nah, ini juga dari bantuan para donatur sebenarnya, dari para donatur. Jadi kalau misalnya ke depannya mau banyak lagi buku-buku ini, nah saya menghimbau lah ya, mungkin nanti dari sekolah-sekolah minggu juga bisa memberikan donasi gitu ke kami untuk kita bisa cetak lagi banyak buku-buku. Karena sebenarnya sih kalau dari ide mau cetak buku apa-apa itu banyak ya, tapi biasanya terkendala dari dana sebenarnya. Karena untuk cetak buku ini aja dananya lumayan ini, saya lupa. Mungkin untuk cetak buku ini kemarin dananya sekitar hampir 50 juta kayaknya sih. Kebutuhan dananya gitu ya untuk membuat dan mencetaknya. Jadi kita sangat apa ya, mengharapkan dukungan dari para donatur sih. Mungkin kalau dari daerah sekolah minggu ikut berdana ya misalnya ya 50.000. Tapi kalau sekolah minggunya begitu banyak gitu ya, satu kelas 50.000 misalnya. Kan terkumpulnya lumayan. Nanti kita bisa cetak lagi buku-buku lain yang bermanfaat buat teman-teman semua di daerah juga. Gitu. Jadi Mungkin lebih itu ya. bertanggungan ya Bu ya. Iya, iya, iya. Nah, kalau Bisa. ada donasi begitu disalurkan kemana ya Bu? Buku-bukunya ini. Bukan, dan donasinya Bu. Oh, donasinya biasanya sih ke rekening MBI DKI. Ke rekening MBI DKI. Karena seperti buku kemarin, buku yang Bante Nata itu kita akan cetak. Kalau itu karena buku saku ya. Buku saku biayanya nggak terlalu besar. Tapi kalau ini kan berwarna, yang buku yang kemarin Bapak Ibu terima itu teman-teman itu karena yang baik kan cukup besar ya, A4. Kalau itu yang kemarin tuh harganya mungkin sekitar 5.000-an. Kalau ini satu bukunya itu udah sekitar biaya cetaknya hampir 50.000. Oh, Gitu. memang. Iya. Semoga benar-benar bisa bermanfaat ya Bu Farida Ya, kalau iya. dengan Iya, makanya kita senang sekali kalau semua bilang bermanfaat ya berarti nggak sia-sia itu dari apa dari para donatur ya, nggak sia-sia, bermanfaat. Baik Bu, baik. terima kasih Bu Ibu Farida, Bulan. Bu Farida, maaf Bu Vero, ada lagi yang mau ditambahkan teman-teman? Ada Udah. yang mau ditambahkan? Kalau enggak, mungkin akan saya tutup ya Baik. Zoom ini. Baiklah teman-teman, sebelumnya kita akan melakukan sesi foto bersama dan ini akan dipandu oleh teman-teman dari DPP IPGABI. Untuk teman-teman semua boleh dibuka videonya ya sebentar untuk melakukan sesi foto. Waktu dan tempat kami silakan DPP IPGABI. Baik, terima kasih kepada Ibu Bulan yang udah memimpin MC pada hari ini. Teman-teman yang masih belum on cam boleh dipersilakan untuk on cam dulu karena kita akan melakukan sesi dokumentasi atau foto bersama. Di sini ada 4 slide. Yang slide ketiga itu masih belum ada yang buka, mungkin nggak apa-apa, saya langsung mulai aja ya. Teman-teman boleh menampilkan wajah-wajah terbaiknya, gitu, senyuman terbaiknya pada pelatihan terakhir pada hari ini. Yang nggak bisa on cam juga nggak apa-apa gitu, tapi kalau bisa boleh silakan on cam, gitu ya teman-teman. Mari kita hitung, 1, 2, 3, tahan. Oke, slide selanjutnya. Oke, mungkin teman-teman, Bapak Ibu satu kali lagi karena IPGABI punya gaya IPGABI, jadi bisa disilangkan kedua tangannya di depan wajahnya atau pipinya gitu ya, boleh disilangkan seperti ini ya Bapak Ibu. Nanti saya akan ambil ya fotonya. 1, 2, 3.
Oke, sudah. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu Farida. Dan tidak terasa ya teman-teman, kita sudah berada di penghujung acara kita pada hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman IPGABI se-Indonesia karena telah meluangkan waktu selama 3 minggu di hari minggunya untuk mengikuti pelatihan ini. Semoga dengan adanya pelatihan ini kita bisa meningkatkan skill kita semua teman-teman dalam mengisi kegiatan sekolah minggu GABI di setiap daerah kita dan semoga menimbulkan bibit-bibit kebudayaan yang lebih kuat lagi ke depannya ya. Ini berkah untuk menanam karma baik buat kita semua. Terima kasih sekali lagi buat Ibu Vero sebagai narasumber. Terima kasih buat panitianya Ibu Farida, Bu Mutia, dan teman-teman. Dan sebelumnya saya Bulan akan pamit undur diri. Maaf sebelumnya Ibu Farida, apakah kita perlu doa penutup? Perlu ya. Oke, baik. Kita akan kembalikan ke Ibu Farida ya untuk doa penutup sebelum acaranya selesai. Terima kasih. Baik, teman-teman, Bapak Ibu serta saudara dan saudari kami sedharma, mungkin pada penutupan pelatihan hari ini, mari kita tutup dengan membacakan Parita Wandana karena di awal juga sudah kita buka dengan Wandana. Mari kita bersama-sama membacakan Parita Wandana. Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Sabe Bodhisattvaya Mahasattvaya, Namo Sabe Bodhisattvaya Mahasattvaya, Namo Sabe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Semoga pelatihan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat menerapkan di wihara masing-masing untuk mengajar anak-anak sekolah minggu. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih kepada Bu Bulan dan Ibu Veronica dan teman-teman semua yang sudah Baiklah, terima bergabung di kasih pelatihan hari ini. semuanya. Terima kasih semuanya. Kita selesai sampai di sini ya. Pamit undur diri. Sabe sata bawantu sukitata. Sekali lagi semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat sore. Namo Sangyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Sore, Namo Buddhaya. Terima kasih ya. Terima kasih, Vero, Ibu Bulan. Terima kasih. Terima kasih.